Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku siswa kelas 7 MTS atau SMP dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat sehingga siap untuk belajar dimanapun kalian berada. Seperti biasa anak-anakku, sebelum kalian menyaksikan tayangan ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk kalian klik tombol like agar kalian bisa mendukung channel Bapak ini. Di pertemuan sebelumnya anak-anak kita telah mempelajari statistika bagian 1 di mana kalian mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data dan menyajikannya menggunakan beberapa diagram yang ada dari tabel, kemudian diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan statistika bagian kedua, di mana kita akan mempelajari bagaimana cara menafsirkan data-data yang disajikan dalam beberapa bentuk diagram tadi. Apakah kalian sudah siap? Jangan lupa sediakan peralatan tulis untuk mencatat hal-hal penting. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian dapat menafsirkan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, kalian dapat menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Yang ketiga, kalian dapat menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Dan yang keempat, kalian dapat menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk menerapkan bagaimana cara menafsirkan data, Bapak akan ajak kalian untuk mempelajari atau melihat beberapa kasus atau masalah yang berkaitan dengan penyajian data tersebut. Nah, untuk masalah pertama, kita perhatikan bersama-sama. Diberikan data hobi dari 60 siswa di bawah ini. Bulu tangkis sejumlah 10 siswa, voli 12 siswa, silat 6 siswa, sepak bola 20 siswa, dan basket 12 siswa. Pertanyaannya, hobi apakah yang paling diminati oleh siswa? Baik, kita bahas anak-anak dari data di atas ini dalam bentuk tabel ya. Kita lihat bahwa frekuensi atau banyaknya data yang paling tinggi di sini atau paling banyak adalah sepak bola. Itu apa artinya? Artinya adalah hobi yang paling banyak diminati siswa adalah sepak bola karena frekuensinya paling banyak. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke kasus atau masalah yang kedua. Diagram berikut menggambarkan hasil panen padi selama 5 tahun di suatu desa. Nah, ini data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Arah mendatar menunjukkan tahun, kemudian arah ke atas menunjukkan hasil panen. Ini yang disajikan dalam bentuk ton. Tahun 2001 sebanyak 20 ton, 2002 16 ton, 2003 18 ton, tahun 2004 19 ton, dan tahun 2005 18 ton. Pertanyaannya, tentukanlah A. Hasil panen tahun 2004. Yang B. Kapan hasil panen sama banyaknya. Kemudian yang C. Selisih hasil panen tahun 2001 dan 2003. Pembahasan yang A ya, hasil panen tahun 2004. Kita lihat tahun 2004. Ini diagram batangnya. Di atas menunjukkan angka 19. Berarti hasil panen 2004 adalah 19 ton. Kemudian yang B, kapan hasil panen sama banyaknya. Kita lihat dari diagram batang ini angka yang sama. Nah, ternyata ada di angka 18 ya. Ini menunjukkan tahun 2003 dan 2005. Jadi hasil panen sama banyaknya itu terjadi pada tahun 2003 dan 2005. Kemudian yang C, selisih hasil panen tahun 2001 dan 2003. Kita lihat di 2001 ini hasil panennya 20. Kemudian di 2003 ini 18. Jadi selisih hasil panen 2001 dan 2003 adalah 20 dikurangi 18. Ini dalam ton anak-anak ya. Jadi hasilnya 2 ton. Bisa dipahami? Kita teruskan ke masalah yang ketiga. Data di bawah ini adalah data produksi kayu lapis Indonesia dari tahun 1995 hingga tahun 2001. Disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, ini mendatar menunjukkan tahun, kemudian yang tegak menunjukkan jumlah produksi ini dalam puluhan ribu.
Tahun 1995 ini sebanyak 910.000 ya. Kemudian tahun 1996 ini sebanyak 1.030.000. Tahun 1997 sebanyak 670.000. Tahun 1998 sebanyak 740.000. Tahun 1999 sebanyak 460.000. Tahun 2000 sebanyak 440.000 dan tahun 2001 sebanyak 210.000. Nah, pertanyaannya, pada rentang tahun berapa terjadi penurunan produksi yang paling banyak? Anak-anak, kita lihat dari grafik garis ini, kita lihat penurunan yang paling drastis kemungkinan ada di 3 tempat. Yang pertama di sini ya, dari rentang 1996 sampai 1997, kemudian di rentang berikutnya nih 1998 sampai 1999, dan satu lagi di antara 2000 dan 2001. Kita cek satu persatu. Nah, pada tahun 1996 sampai dengan 1997 ini kita lihat penurunannya dari 1030, ini Bapak singkat puluhan ribunya ya, 1030 menjadi 670. Berarti 1030 dikurangi 670 sama dengan 360. Kemudian dugaan kedua itu di tahun 1998 sampai dengan 1999. Ini dari angka 740 menjadi 460. Kita kurangkan saja, 740 dikurangi 460 sama dengan 280. Dan dugaan ketiga antara tahun 2000 dan 2001, dari angka 440 menjadi 210. Kita kurangkan 440 dikurangi 210 sama dengan 230. Nah, dari 3 angka ini kita lihat angka yang paling tinggi atau menggambarkan penurunan paling drastis itu di angka 360, yaitu di rentang tahun 1996 sampai dengan 1997. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke masalah yang keempat. Diagram di bawah ini menunjukkan jumlah penggemar pelajaran di suatu sekolah. Jika jumlah siswa di sekolah tersebut 540 anak, hitung banyaknya siswa yang menyukai matematika. Nah, ini data disajikan dalam bentuk diagram lingkaran yang berupa bentuknya persentase, bukan derajat anak-anak ya, bukan persentase. Mari kita bahas pertanyaan di samping ini. Nah, di gambar terlihat ini luas juring matematika belum diketahui. Kalau untuk mapel yang lain sudah diketahui luasnya dalam bentuk persen ya. Nah, matematika belum. Maka langkah pertama kita harus menghitung luas juring matematika, tentunya dalam bentuk persen. Ingat anak-anak, karena bentuknya persen maka satu lingkaran penuh ini luasnya adalah 100%, betul. Tetapi kalau bentuknya derajat, maka luas satu lingkaran juringnya adalah 360 derajat. Baik, kita hitung yang luas juring matematika, berarti 100% dikurang 20%, dikurang 25%, dikurang 15%, sama dengan 40%. Berarti untuk yang matematika ini, juring matematika, luasnya adalah 40%. Nah, untuk menghitung berapa anak yang suka matematika tersebut, kita kalikan saja luas juring matematika tersebut dengan data seluruhnya. Itu data banyaknya siswa atau anak ya. Jadi banyak siswa sama dengan, ini banyak siswa yang suka matematika maksudnya ya, 40% dikali 540 ya. Kita hitung sama dengan 216. Jadi banyaknya siswa yang menyukai pelajaran matematika adalah 216 anak. Nah, itulah anak-anak cara kita menafsirkan atau membaca sajian data dalam berbagai bentuk diagram, dari tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini dan bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, untuk melatih kemampuan kalian setelah menyaksikan tayangan ini, silakan kalian akses Google Classroom kalian dan kerjakan latihan soal yang sudah Bapak buat untuk kalian. Kalian juga bisa mengakses latihan soal lewat link yang ada di deskripsi video ini. Demikian anak-anak,
pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, dan insya Allah ini merupakan pertemuan yang terakhir di semester 2. Bapak doakan semoga kalian sukses semuanya, sukses di pelajaran dan sukses di dunia nyata. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.